Assalamualaikum sahabat. Di era modern ini, banyak orang yang skeptis terhadap agama yang dianutnya sendiri. Entah itu Islam, Kristen, Katolik, atau agama-agama yang lainnya. Memang sah-sah saja kalian mempertanyakan norma-norma agama, karena bisa jadi skeptisme terhadap agama adalah proses kalian dalam mencari kebenaran. Entah itu kalian yang sudah beragama atau kalian yang tidak mempercayai agama, kalian bebas mencari kebenaran tersebut. Skeptisme agama biasanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi tersebut sangat menentukan output dari sikap skeptis tersebut. Ada yang membuat kita semakin jauh dari keimanan, dan ada yang semakin kuat keimanannya. Ketika sikap skeptis ini muncul, otoritas keagamaan terkadang membatasi pertanyaan-pertanyaan yang fundamental. Mereka takut kehilangan iman, padahal banyak dalil yang menyatakan bahwa kita sangat dianjurkan untuk berpikir. Apapun itu, kita bebas berpikir tentang pedoman-pedoman yang berlaku hingga hari ini, mulai dari hal yang kecil seperti habit, pemakaian tangan kanan, sampai hal yang bersifat ilmiah ataupun gaib. Sains seringkali digunakan untuk mendukung klaim-klaim kebenaran yang ada di kitab suci. Kalaupun itu masih belum terbukti dalam ilmu modern, belum tentu kitab suci Al-Quran dan hadis salah. Karena bisa jadi pengetahuan kita masih terbatas. Di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak sekali macam-macam disiplin ilmu, seperti arkeolog, biologi, sampai dengan astronomi. Contoh, Nabi Adam memiliki tinggi 30 hasta atau 60 meter. Penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama bisa kita yakini, dan teori evolusi juga bisa dijadikan sebagai bukti proses penciptaan bumi dan alam semesta. Pertanyaannya, apakah hadis tentang tinggi Nabi Adam batal ketika arkeolog tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Adam diciptakan pertama kali dengan tinggi tersebut? Mari kita analisis sebentar. Kita semua tahu bahwa dalam ilmu antropologi, manusia dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan dalam rata-rata tinggi badan manusia, selain tidak ada bukti ilmiahnya. Dan memang manusia tidak bisa hidup dengan tinggi yang mencapai hampir 60 meter. Namun itu tidak akan menggugurkan dalil hadis tersebut. Dan hadis tersebut malah mendukung teori gravitasi, di mana memang gravitasi memiliki pengaruh terhadap tinggi badan manusia, meskipun tidak secara langsung dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh ini lebih terlihat pada kondisi ekstrim, seperti di luar angkasa. Dalam penciptaan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga, yang mungkin hukum fisika di surga dan hukum fisika di bumi sangat berbeda jauh. Kita coba mencocokkan waktu di bumi tidak sama dengan waktu di akhirat, dan itu bisa jadi bahwa hukum fisika di sana pun berbeda jauh dengan yang ada di bumi. Kita coba cocokkan dengan dalil yang lain, yaitu saat manusia yang dibangkitkan dan dimasukkan ke surga, manusia akan serupa dengan moyangnya. Jadi memang gravitasi di bumi dan di surga tidaklah sama. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, tubuh beliau menyesuaikan dengan keadaan yang ada di bumi. Hal ini
seperti yang terjadi pada astronot ketika mereka melakukan tugas keluar angkasa. Mereka mengalami perubahan pada struktur tubuh, terutama tinggi badan, dan ketika mereka kembali ke bumi, para astronot kembali ke bentuk semula. Inilah alasannya kenapa tidak pernah ditemukan fosil manusia raksasa di bumi. Karena memang tidak ada manusia yang mampu menopang tubuhnya sendiri di gravitasi bumi bila mempunyai tubuh yang seperti itu. Dan ketika tidak ditemukan adanya bukti arkeologis tentang Nabi Adam, apakah keyakinan kita akan berkurang? Kita harus tetap berpikir kritis tentang kitab kita masing-masing. Bisa ia ada ataupun tidak ada manusia pertama, tetap jawabannya tergantung kalian sendiri. Bisa ada manusia pertama, tapi kita yang abai karena memang mencari Nabi Adam sebagai individu yang telah eksis di antara ribuan ataupun jutaan individu di masa lampau adalah sangat sulit. Bisa juga tidak ada yang namanya manusia pertama, tapi yang jelas manusia adalah spesies yang mempunyai kesadaran, dan manusia adalah makhluk yang mempunyai peradaban di antara makhluk purba yang lainnya. Bahkan seperti Homo Neanderthal, kita mempunyai perbedaan dalam hal berkomunikasi, padahal kita pernah hidup berdampingan dengan mereka. Di dalam Al-Quran, kita sering disuruh untuk berpikir, bahkan hanya untuk sekadar langkah kaki dan pemakaian tangan kita dalam sehari-hari. Kita tidak akan pernah tahu, tapi di situ pasti ada maksud yang lain selain hal yang sepele. Al-Quran memang diturunkan sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran terdahulu, ibarat sebuah teka-teki dari penjuru dunia dirangkum dalam satu buku. Dan uniknya, yang membawa itu adalah Nabi yang buta huruf. Apakah beliau bisa membaca kitab-kitab kuno atau ajaran-ajaran kuno lainnya? Mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran yang secara tidak langsung terjaga keaslian isinya karena banyaknya penghafal. Kita tidak bisa memilih untuk diciptakan, tapi kita bisa memilih jalan hidup kita dengan konsekuensi yang harus kita tanggung. Sadar atau tidak, kehidupan selalu teratur, dan memang kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Katakan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu, siapa yang menurut jalan yang benar, dia menurut jalan yang benar itu untuk kebaikan dirinya. Dan siapa yang tersesat, maka dia tersesat untuk dirinya. Dan aku bukan penjaga kamu. Al-Quran, Surat Yunus, ayat ke-108. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.